guys, welcome back to my channel, di channelku Sujana Oscar. Video kali ini aku udah di rumah temanku, pengusaha lagi, tapi dia sekarang pengusaha di bidang ya, istilahnya Banten. Kota istilahnya Upakara, juga persembahyangan untuk umat agama Hindu ya, Indra ya. Oke, sebelum masuk videonya, mohon bantu juga subscribe channelku ini dan tekan tombol lonceng di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Selain itu biar kalian tahu update videoku terbaru, karena biar tahu juga kegiatanku ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mensupport channelku ini, dan juga selamat bergabung yang baru bergabung ya, istilahnya menonton. Oke, biar gak lama lagi aku langsung tanyakan sedikit masalah sejarah Bantennya pengusaha lah, istilahnya pengusaha muda temanku ini. Oke, Indra, sebelum itu kan masuk video langsung, kalau boleh tahu nih, perkenalkan diri sebelum itu ya. Oke. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, Tityang Ketut Indra Darmawan, bertempat tinggal di Banjarjawu, Gang Swastika nomor 5A. Di sini saya diberikan kesempatan oleh saudara saya, Sujana, diwawancarai, diliput untuk masuk ke channel YouTube teman saya ini. Ya, biar ada ya, buat hiburan lah sebenarnya. Iya, di sini saya selaku pengusaha muda juga, bisa dibilang pengusaha muda, Asdum Kare. Di sini saya memiliki bakat yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ada yang itu? Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kesehariannya Indra selain membuat Banten, apa masih kegiatan kuliah apa gimana? Di sini saya di samping saya mempunyai bisnis membuat upakara Banten sesajen untuk umat Hindu. Di sini juga saya sambil kuliah. Saya kuliah di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja, mengambil prodi Pendidikan Agama Hindu. Mantap guys. Selain membuat Banten juga bisa lanjut lanjut kuliah lah istilahnya. Indra, kalau boleh tahu nih Indra, sejarah awalnya Indra kok bisa terjun ke dunia usaha Banten nih? Kalau boleh tahu ceritakan lah sejarah. Baik, di sini kalau diceritakan sejarahnya sangat panjang ya. Saya secara singkat, padat namun jelas. Dahulu bibi saya juga bisa tukang Banten lah, dibilang tukang Banten. Di dekat rumah saya ada tukang Banten yang bernama, itu sebagai guru saya, yaitu Jero Mangku Mumbul. Beliau sebagai juru mangku di Pura Mumbul. Di sanalah saya menempa ilmu, dididik dari nol sampai modelnya sampai berisi lah, dari nol sampai sekarang bisa membuat upakara seperti ini. Di sana saya ditempa, dididik, diajarkan tata krama, etika dalam membuat upakara, karena upakara ini kan sakral. Benar. Upakara ini untuk pemujaan atau sarana untuk memuja Tuhan atau memuja Sang Pencipta oleh umatnya. Makanya di sini ditekankan agar para tukang-tukang Banten itu menjaga kesakralan, mulai dari mertanding sampai sudah akhir upacara itu. Singkatnya, setelah itu kemudian saya mengawali dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD saya sudah belajar membuat Banten ya, tapi dari bawah, dari membuat ceper, membuat pisang payasan, membuat daksine, dari itu sampai terus
meningkat di tempat akhirnya bisa seperti sekarang. Sekarang setelah itu saya mulai usaha sendiri, mulai membuka usaha Banten di rumah bersama ibu, juga bersama bibi, dan mempunyai juga beberapa karyawan di rumah. Mulainya itu sekitaran kelas 3 SMP sudah mulai saya usaha Banten sendiri. Sampai sekarang Astung Kare yang Widi memberikan jalan, selalu ada modelnya ya Winten aja yang lunas saya ban meriki dan istilahnya rezeki nggak tahu rezeki orang. Iya, rezeki orang itu tidak tahu karena setiap orang tuh mempunyai nasib masing-masing, garis tangan masing-masing. Itu semua serahkan pada beliau saja. Intinya kita harus tetaplah berusaha. Di samping itu saya juga di sini menekankan bahwa menjadi seorang tukang Banten atau pembuat sarana ini tidak sembarangan, tidak semena-mena boleh mengambil Banten itu atau membuat Banten itu. Pastinya di sini kita harus melalui sebuah proses dan sebuah ritual sakral untuk diri kita, untuk menyucikan diri kita, istilahnya untuk apa ya, kita itu agar bisa membuat Banten itu kita melalui proses yang namanya mewinten dan lunas penugrahan oleh nabe yang mempunyai nabe atau sang meraga suci, sang meraga sulinggih, baik itu pedanda, baik itu serimpu, baik itu resi maupun begawan, seperti itu. Kita harus mewinten dulu yang paling minimal lah Mesaraswati gitu, untuk menjadi seorang tukang Banten. Di samping itu juga kita ini apa namanya, karena ada yang namanya dise kale patre, gugon tuon yang seperti itu kan masih banyak di Buleleng ini yang pakai gugon tuon. Gimana caranya kita itu untuk menyatukan atau menyamakan persepsi yang berbeda-beda dari setiap daerah. Jangankan setiap daerah, setiap Banjar aja di Buleleng ini beda-beda model pertandingan Bantennya seperti itu. Istiadatnya juga beda. Iya, seperti itu. Nah, gimana cara kita menyikapi seperti keadaan yang barusan ini, yang persepsinya ini beda-beda? Di sini kita harus memegang patokan, harus mempunyai patokan. Apakah itu kita memegang patokan sebagai punya apa namanya, kita tuh memakai lontar, memakai gebutuk, itu ada namanya lontar tapini untuk bebantenan, dan juga ada Rariangon juga di sana ada bebantenan, Sunarikamo juga ada di sana bebantenan. Kita harus mempunyai genggaman, kita harus menggunakan sastra gitu, agar tidak apa namanya gugontuon. Seperti orang anak kini maluan, kini lingsiri maluan ngorain, nak kini jani terus begitu lingsiri maluan mesambat, seperti itu. Makanya kita harus mempunyai patokan, mempunyai pedoman yang pasti. Di samping itu juga kita harus minta penugrahan oleh Sang Meraga Suci, baik itu Sulinggih maupun Jero Mangku. Nah, agar apa ya, agar usaha bebantenan yang kita buat ini menjadi lebih sakral. Setelah kita menyucikan diri, ngelingi hang ide dewayu tapini, mempunyai taksu seperti itu, yang mempunyai aura tersendiri, mempunyai aura sakral, magic seperti itu. Itu aja sejarah singkatnya kan. Sejarah singkatnya. Oke guys, jarang loh ada seorang, misalnya contohnya cowok yang bisa usaha Banten, apalagi ngarat langsung lah istilahnya guys, jarang kali kelewatan. Dan sekarang di sini juga saya istilahnya aku sini bagi pengalaman juga kepada teman-teman yang di rumah. Kegiatan temanku ginilah ada guys, kegiatannya di rumah selain itu kuliah. Itu
Tapi lanjut Indra, masalah Iya. inilah, kalau boleh tahu nih, berapa lah istilahnya ngabisin dari pembuatan sampai hasilnya tadi berapa sebenarnya? Dan berapa juga pendapatannya itu istilahnya itu, kalau boleh tahu kan? Iya. Di sini kalau pendapatan itu tidak menentu, karena kita ini kan untuk istilahnya beriadnya. Ini juga untuk persembahan kepada beliau, kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada leluhur. Di sini saya tidak pernah yang namanya kayak yang cara anak Lena tuh mati ngale bati, ya, benar. mati, tidak pernah. Saya juga di sini kadang apa namanya menerima saja. Ada orang lunas saya bang seperti itu, yang mau bekal amuniki, yang terima sedikit ya, yang terima, dan soalnya kan di sini kita tidak boleh memaksakan kemampuan seseorang. Tuhan itu tidak pernah memaksakan umatnya untuk mengadakan upacara atau membuat upacara secara mewah. Tidak ada itu secara mewah biar lungsurannya bagus, pisang lepang buyuk gedang, malah dia menggodoh aku pangsi anggur merah, tidak. Sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, kemampuan kita untuk melaksanakan upacara. Jangan terlalu memberatkan diri, membebankan diri, biar tidak apa namanya disuode ngelangkai ngerengkang ngelangtang itu gileh pipis itu, dan nggak ada seperti itu. Makanya di sini dimana di zaman situasi COVID seperti sekarang ini, ekonomi yang apa namanya ekonomi itu perputarannya itu sangat sulit, tidak seperti dulu. Gimana caranya para tukang Banten bisa memberikan solusi jalan keluar kepada umat, terutamanya yang akan melaksanakan upacara, baik itu upacara fitriyatnya, dewayatnya, manusianya, budayanya. Gimana caranya kita ini memberikan jalan agar tidak tertundalah upacara mereka dengan biaya yang murah lah, dibilang murah tapi lengkap. Ingat pesan ini juga pesan dari guru saya, guru Banten, secara juga ini dari Ratu Prande yang selalu saya ingat. Tidak boleh mengurangi Banten, tidak boleh mengurangi Banten. Tetap harus menggunakan pedoman atau patokan yang kita pakai, entah itu sastra, ya seperti itu. Terus yang boleh dikurangi itu misalnya ini contoh tandingan prasiste gitu, misalnya tandingan pengulapan pengambilan. Apa yang boleh kita kurangi dari tandingan itu? Misalnya ini pisang ataupun buah. Kalau dulu pisangnya tuh pangaijas misi, buahnya tuh misi buah uji kan, pang daging apel merah kan. Itu bukannya melarang atau tidak boleh, itu boleh asalkan sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk mengisi buah atau pisang yang bagus, silakan. Kalau kita modalnya bedek gitu lah orang, gimana caranya modalnya bedek tapi pang payu upacara nih, mungkin caranya di sini kita harus bisa. Nah, pisangnya ini patut nenek ajas, kangwang, dangin yang tengah hijas, dangin yang limang bule, kenten kangwang buah nih, napi wasane sumage, ken salah ane mudahan, gitu. Kan tidak mengurangi daripada makna Banten tersebut, tidak mengurangi makna. Gitu. Itu yang saya tekankan, tidak boleh mengurangi Banten, tidak boleh mengurangi ayah Bantu nanti. Siapa juga yang kena kita. Bawa apa jenis lantangnya, gaul lantangnya. Soalnya ini pemujaan ini sakral. Nanti kalau ada kurang atau ada guna kan yang kena juga yang sang melalui karya. Kita juga pastinya. Jadi sih kita kan nggak tahu di peteng ada dari ya, karena
ini apa yang modelnya kita berhubungan langsung dengan alam niskala. Tidak bisa melihat secara langsung, tapi ya modelnya kita bisa merasakan dan yakin. Ingat itu, kita percaya dengan adanya dengan Pancasrada, yaitu percaya terhadap adanya Tuhan, terhadap percaya terhadap adanya Atman, percaya terhadap adanya reinkarnasi atau lahir kedua kalinya, seperti itu, percaya terhadapnya karma, seperti itu. Di sini juga kita dalam konteks agama Hindu ada yang namanya apa namanya itu, Satyam, Siwam, Sundaram, di mana dalam konteks ini di apa namanya termasuk dalam bidang Banten. Satyam, Siwam, Sundaram ini, yaitu Satyam itu kebenaran, Siwam itu kesucian atau sungguhan, Satyam, Siwam, Sundaram itu keindahan, dimana kesungguhan itu, yang disebut kesungguhan itu kita harus apa namanya sungguh-sungguh untuk membuat upakara ini dengan hati yang tulus, dengan yang apa manah yang suci, ikhlas, seperti itu. Kesungguhnya itu juga dalam artian bentuknya kita itu memakai patokan lontar, memakai patokan sastra. Kesungguhan artinya memang ini mungguh di sastra nih, seperti ini. Terus Siwam itu kesucian. Nah, apa yang disebut dengan kesucian ini, kita harus menjaga kesucian daripada Banten ini. Air bersih dengan air filter itu beda. Air bersih bisa langsung kita minum, beda dengan air kita, air yang sudah disucikan. Misalnya kita seperti ini, melalui sebuah upacara, simbol Banten ini kan simbol dari Tuhan, simbol dari diri kita juga, simbol dari Buana Alit, simbol dari Buana Agung, di mana melalui sebuah upacara, suatu barang atau tempat bisa suci. Seperti itu. Modelnya seperti ini, contoh kecilnya. Kita melasti, makies, mesucian, nyalut gitu, mendalu lunas gitu, menggunakan upakara, pekelem tah suci, tah itu pekelem suci ireng, bebek ireng dan sebagainya. Kita memohon kepada Sang Hyang Baruna, kita mengambil tirtanya. Nah, ini kalau kita mendapatkan penugrahan di Demetari, air ini sudah menjadi suci melalui upakara yang sudah kita persembahkan, seperti itu. Terus keindahan atau kebahagiaan, Satyam, Siwam, Sundaram ini kebahagiaan, di mana kita ini mengadakan suatu upacara yatnya, setelahnya itu kita harus bahagia, kan? Tidak ada yang namanya sunlah gai ceuyut, melah hutang kini. Kita apa tujuan kita untuk mengadakan upacara ini? Ya untuk menemukan kebahagiaan, keindahan, seperti itu secara singkatnya. Nah, sampai lagi ini ya, sambil ngerokok guys, santai ya. Sambil ngerokok guys, santai. Selain itu aku dapat lah istilahnya pelajaran di sini secara singkat dari membuat Banten sampai dijelaskan tadi ya. Lanjut Indra, kalau masalah penghasilan nggak tentu guys, istilahnya kita seikhlasnya lah, ya, bantu seikhlasnya, nggak memungut biaya banyak. Satu sisi situasi gini juga Indra ya. Iya, situasi COVID kita harus memahami dan menyadari keadaan masyarakat yang sekarang ini tidak semuanya bekerja seperti sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu nih, di saat kan waktu pertama COVID ini tanggal 3 Maret nggak salah, jangan apakah waktu itu dapat Indra nggak dapat job sama sekali? Waduh,
Kalau boleh tahu nih, Ya, waktu kerja Bang gimana? waktu itu pernah waktu pertama adanya COVID. Oh, Waduh, itu memang benar-benar sama sekali kosong karena kan tidak boleh keluar, Ya, social benar. distancing Benar. dan sebagainya, tidak boleh mengadakan upacara, Ya, upacara. Waktu awal-awal itu kan sampai rumah sakit di Oh. setiap rumah sakit itu sampai numpuk mayatnya karena belum boleh mengadakan upacara. Oh. Kayak kekurangan tempat kamar mayat seperti itu. Benar. Waktu itu kosong sama sekali, tidak ada pesanan Banten tidak ada sama sekali, kosong. Setelah berjalan rasanya itu 3 bulan saya kosong sama sekali, tidak ada pesanan orderan Banten. Biasanya itu sebelum situasi corona COVID-19 ini Oh. ada saja, dan siap bulannya itu ada saja seperti sekarang ini. Seperti bulan ini, bulan Agustus ini. Saya sudah banyak sekali. Seperti besok ini ada upacara ngingkup puasanya setelah ngaben 2 hari yang lalu ngaben. Sekarang besok ngingkup sama Majar Ajar gitu. Ya Astung Kare setelah pertama itu kan dibuka dibukanya itu Buka jasa. buka ya ibaratnya sudah agak membaik iya, lah baik. situasi Oh. sikon keadaannya mulai ada yang mengadakan upacara, mengadakan yadnya seperti itu, mulai sedikit mulai Ya. sekarang. Tapi satu sisi kan juga dibatasi lah istilahnya. Ya pasti itu dibatasi agar tidak kerumunan. Kita harus Ya, menghargai juga pemerintah, benar. menghargai juga para pejabat, pengurus dari Ya. COVID-19 ini agar tidak Tersebar lah. tersebar lagi, agar ya mudah-mudahan lah ke depannya ini Cepat agar selesai. cepat selesai Benar. COVID-19 ini, agar bisa kembali normal keadaan, masyarakat juga normal mencari pekerjaan, mencari nafkah. Lagi seperti sekarang ini pariwisata di Bali sedang hancur sekali, mati sekali. Ya itu hanya buat bersyukur aja lah, gimanain Bang. Ya, benar. Cukup makan aja. Bersyukur, tetap intinya itu harus tetap berusaha. Ya. Usaha. Tidak ada di pariwisata, ayo kita kembangkan berinovasi. Ya, Di zaman di zaman Covid ini harus Ya. memiliki inovasi baru, wawasan Ide juga. baru, ide-ide baru yang bisa dikembangkan dan bisa diluangkan, dituangkan untuk dijadikan penghasilan seperti itu. Kan sekarang banyak nih, ada yang jualan Ya. online, yang berdagang secara online lah Ya. modelnya, karena Benar. itu bagus juga itu. Ini juga saya sangat bersyukur karena berkat keahlian yang saya miliki, berkat guru-guru saya, Masih ada lah. pembimbing saya dari kecil sampai sekarang saya sudah menginjak di kampus perkuliahan Astung Kare, ya bisa lah untuk mandiri. Susah. Kayak aku contohnya masih minta lah orang tua. Ya Indra dah mandiri lah. Nah, tapi itu kan butuh proses. Ya, benar. Roda itu berputar, tidak Yang bawah, tidak yang selalu di atas, tidak selalu di Ya, bawah. benar. Ingat itu, lalu ingat dengan namanya tatuam asih. Itu kamu adalah aku Ya. adalah Ya, kamu. Kita saling membantu, saling menolong di Benar. situasi saat ini. Sisihkanlah sedikit rezekimu Ya. untuk membantu Benar. sesama manusia, sesama saudara Ya, kita benar. yang lebih membutuhkan. Gini Indra, kan satu sisi juga kayak sekarang zaman sekarang ya istilahnya kayak yang dulu bilang kayak contohnya TikTok lah. TikTok kan istilahnya bila kalau yang laki main TikTok alay istilahnya. Iya. Sekarang contohnya banyak yang laki atau perempuan main TikTok banyak viral lah istilahnya, dari Ya. situlah banyak ada kayak endorse kayak gimana pun gitulah contohnya kecil ya contohnya. Di
disinilah kayak yang tadi disebutkan TikTok. Tidak salah sih sebenarnya juga, itu hak-hak kalian gitu. Tetapi harus menyinkronkan juga dengan apa namanya etika, Ya, ya, benar. etika sopan santun. Ya, benar. Saya lihat-lihat di HP cewek-cewek terutama ya, itu TikToknya yang sampai ada buka-buka aurat seperti ya, itu. benar, jarang. Nah, itu kan bisa, itu juga akan imbasnya ke diri kita sendiri, Ya. seperti itu, menggoda Aurat ya. lelaki lah seperti itu istilahnya. Nanti Oh. kalau kenapa-napa itu kan karena ulah kita juga Ya, yang sudah mengundang aurat sendiri. aura orang lain untuk Ya, benar. melihat seksinya Ya, tubuh ya, kita benar. seperti itu. Terus kurangilah untuk TikTokan lah seperti itu. Boleh TikTok tapi yang sopan-sopan, yang wajar-wajar Ya. saja. Marilah kita kembangkan SDM atau manfaatkan alam sekitar kita, Ya. lingkungan sekitar kita, apa yang bisa dimanfaatkan atau apa yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan sebuah uang. Mari kita lakukan, jangan pernah merasa iri untuk melakukan sebuah pekerjaan, biarpun itu pekerjaannya kotor atau Ya. berat, yang penting itu halal dulu, Ya. halal dulu, dimana kita bisa menikmatilah Ya, hasil benar. dari jerih payah kita Ya. sendiri. Itu kita di sini, saya di sini mengajak juga kawan-kawan, teman-teman sekalian semuanya, marilah bangkit untuk berinovasi baru Ya, di zaman saat ini seperti itu. Enggak, kalau kan boleh tahu nih, apa ada pesan-pesan untuk yang misalkan ada waktu, misalkan enggak, istilahnya kita luangkan waktu untuk sembahyang, ada pesan gimana? Pasti ya, di sini untuk teman-teman semua, subscriber, kita tuh di zaman seperti ini, terutama COVID ini, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Ya. Tuhan, kepada leluhur kita. Mintalah perlindungan secara niskalu. Percaya tidak Ya, percaya, kita umat Hindu percaya terhadap adanya Tuhan, Ya. percaya terhadap mujizat Tuhan. Ya, Gitu. Oke guys, aku udah banyak kali dapat istilahnya ilmu di sinilah. Selain itu, walaupun aku jelaskan dari contohnya dari umat agama Hindu, ini contoh bantannya guys. Yang contohnya untuk subscriberku yang di rumah, terima kasih ya. Ini contoh kecil ya istilahnya, walaupun kita beda agama tetap mendekatkan diri lah kepada Tuhan. tetap semua agama itu mengajarkan keindahan, kebaikan. mengajarkan kedamaian, Benar. mengajarkan toleransi. Benar. Marilah, biarpun dari agama A, agama B, agama C, dan agama yang lainnya, mari kita rakatkan hubungan persaudaraan. Ya, jangan benar. sampai ada perpecahan di Ya. antara kita sama-sama warga Indonesia, rakyat Indonesia, kita sama semuanya, sama-sama manusia, Tidak ada beda. tidak ada beda, tidak ada orang sakti, tidak ada orang suci, semua sama. Benar. Itu tergantung diri kita aja yang membawa. Ya. Ini Indra, sambil gini aku boleh tahu nih apa banten apa aja di Indra di sini, sambil aku promosi lah di sini ya. Banten apa aja dijual, misalkan para guys yang di rumah mau nyari banten langsung aja calling Indra, nanti aku tak taruh cantumin di sini WA-nya ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Indra, banten apa aja dijual dari awalnya? Di sini yang melayani Banten atau Pakaran Panceyadnya. Panceyadnya itu baik dewayanya, budayanya, manusianya, resianya, semuanya. Nah, semuanya ngaben, melaspas, ngeteglingye, mesanging, digang sasihin, tigang bulanan, ya semua jenis upakara atau upacara di sini saya melayani. Saat ini pun saya sedang ini buru-buru metanding, ini nyani tetandingan paing kupan untuk dari upacara ngaben itu kan banyak
apa namanya, banyak pembagian upacaranya itu program dewasa, jauman, ngeseh lawang, askar, pengiriman, ngikop, nyekah, ngeroras dan lainnya. Dari upacara terakhir ada tuh ya, ada namanya upacara ngikop. Nah inilah di samping saya ini contohnya yang namanya ini Banten Paing Kupan, lanang istri. Nah yang ini lanang, yang ini istri, beda ada tandingannya namun nah, sama bentuknya. nah, bentuknya sama, covernya sama, nah, backgroundnya ini sama, tapi dalamnya tuh tandingannya beda. Lanang dan istri seperti saya angkat ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Kelihatannya mudah tapi tapi susah dalamnya namanya. Kita juga sebagai Sarati Banten, Banten harus bisa membuat jahitan, membuat tipat. Jangan seperti sekarang kan mari ada beliau jadi ada tipat subadeng ada, jahitan subadeng ada meli dogen. Terus yen subuh meli dogen nih raga sing bisa ngai danangnya ya untung dah den ya, gitu. Benar. Nah, tapi kita kan harus tetap menjaga yang namanya tradisi lokal kita di Bali kan, agar tidak punah dan bajang-bajang jadi ngiring melajah sareng sami, melajah menjahitan, melajah metut wesam, melajah makarya tipat gitu. Melajah makarya sanganan Banten. Harus itu dipelajari. Ya setidaknya kita tidak menjadi tukang Banten atau Sarati, setidaknya untuk diri kita sendiri aja dulu. Benar. Untuk bekal diri sendiri ya. Di Merajan ngenten makarya pras pejatan ya, untuk diri sendiri bisa lah buat biar nggak beli. Badeng ada beli den mudah ya gitu. Kan kita nggak tahu dah ini kan andalang beli deh, saya malah beli ya kan ini belajar buat. Tapi juga kebanyakan gini kak, yang kayak ya bukannya minggu lah istilahnya, kayak orang-orang tuh kan kalau udah punya uang lebih baik ya supaya belilah istilahnya itu. Jarang yang bisa buat ya, kan zaman seperti sekarang itu penglingsir itu yang tahu-tahu Banten itu udah pada berangkat ke R3. Ke Rohlu. Keturunannya ini generasi muda yang sekarang ini jarang yang tahu Banten seperti itu. Makanya lah di sini adalah seperti sekarang ini ya, bisa dikatakan dagang Banten gitu. Ya tapi tidak seperti ini tidak pernah biaya itu tidak pernah memaksakan, kan dikatakan dagang Banten. Banyak Sarati, tapi kita juga tidak boleh semena-mena menjadi dagang Banten. Kita harus pelajari dulu sakral seperti tadi itu, belajar dulu agar tidak nanti Bantennya itu istilahnya ngawang-ngawangin lah main. Kita tidak boleh, nanti kita yang dapat karmanya. Ya benar itu kan. Oke guys, banyak susah lah contohnya kayak Indra nih, cowok lo bisa buat Banten, sedangkan banyak loh cowok yang lain di rumah tuh ya istilahnya jujur-jujuran guys lah, megang ngapain lah buka saking IG, banyak susah ya nyari sosok kayak Indra istilahnya. Ini sebagai motivasi kalian guys, misalkan yang cowok di rumah walaupun nggak cowok aja sih, yang cewek juga istilahnya gitu ya. Janganlah malas-malesan istilahnya, kalau misalkan yang cewek disuruh bantu lah orang tuanya, bantu buat masalah istilahnya ya. Biar kita tahu untuk kedepannya istilahnya kan bukan itu sendirilah kita sendiri dulu. Oke Indra, masalah aku tanya-tanya kok segitu sih ya. Sebelum aku tutup nih, apa punya IG Indra di sini? Ya. Saya mempunyai IG Indra Darmawan 54 dan yang lagi satu itu Indra Darmawan saja. Bisa dicatat juga nomor WA. Nanti aku catat di sini ya. 087 858 221 143. Oke. Sebelum itu makasih nih Indra udah kasih lagi satu. Facebook juga ada. Facebook Indra Darmawan. Okay. Nanti bisa dilihat-lihat ya di Facebook saya tuh, saya selalu update di Facebook tentang kegiatan saya membuat Banten. Oke Indra, sebelumnya makasih nih udah emang luangkan waktu lah setelahnya untuk membuat konten ini. Juga aku
sekalian nge-review usahanya Indra. Iya. Kan aku udah di YouTube udah banyak lah review usaha teman-teman, dan kan sekarang mumpung udah ada waktu lah Indra, lihat apalah review usahanya Indra sekalian tuh, lihat juga teman-teman atau para guys di rumah apalah pengalaman sedikit dari sini ya. Oke, untuk semua ya, bukannya dari agama Hindu aja, untuk semua agama yang di luar sana atau gimana, tetap kita syukuri aja Iya. istilahnya, walaupun kita bersyukur dan berusaha. ya benar nanya itu guys. King, dah sebelum aku tutup lagi ya, biar nggak bertele-tele aku, adakah pesan atau kesan untuk para guys di rumah atau gimana? Pesan dan kesan itu Ya. ya itu selalu bersyukur, Ah, tetap berusaha, tetap semangat menjalani hidup ini. Yang paling penting itu dekatkan diri lagi kepada Tuhan kita. itu aja Indra. Iya, itu aja pesan. Dan terakhir nih ya, biar pun nih para guys di rumah, apakah Indra udah punya pacar kan? Kalau mulai aku tahu sih Indra kan para pacarnya sih banyak nih Rai. Indra. Contohnya Bangsat kau. banyak nih Rai. Indra. Contohnya kalau pengusaha tuh masih banyak ada punya pacar. Untuk pacar saat ini punya. Punya berapa nih? Kan, kalau nggak salah banyak nih kayaknya. Punya ya. Ya jangan bongkar-bongkar rahasia lah. ya, oke. Punya, mau mencari nambah lagi. Oh ya, Ya, nambah lagi setelah itu. Ya, pokoknya istilahnya Indra udah punya pacar ya, yang kipu ya istilahnya itu. Oke, untuk videonya cukup sekian dulu ya. Dan terima kasih untuk Indra udah meluangkan waktu istilahnya untuk membuat video ini. Iya, iya. Oke, juga aku udah banyak dapat ilmu lah dari sini Indra. Makasih banyak nih ya. Oke, untuk para guys di rumah, ingat bantu juga subscribe channelku ini, aku taruh di bawah ya, dan tekan tombol loncengnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Oke, segitu dulu, dadah, see you next time.